Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kita semua terus menikmati berkat-Nya lewat umur panjang, lewat kesempatan hidup, lewat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan selalu kita rasakan dan nikmati di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami. Sebab Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Karena di pagi hari ini kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh kembali lagi menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mau untuk semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami, perlengkapi kami, supaya kami terus mau belajar, mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu akan selalu berdiam di dalam hati, pikiran, dan pribadi kami, untuk kami mau melakukan apa yang baik sesuai dengan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Terpujilah firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, yaitu usahakan kesejahteraan dan berdoalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejahtera adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hidup yang aman, makmur, dan tentram. Maka usaha mensejahterakan kota bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama dengan segenap elemen bangsa, termasuk warga gereja, dalam panggilan iman untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam bentuk ketentraman, kesejahteraan, dan rasa aman. Untuk mengusahakan kesejahteraan, orang percaya harus berdoa. Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan.
sehingga berdoa dan bekerja menjadi kenyataan umat yang sesungguhnya. Doa tidak pernah egois, melainkan untuk kepentingan bersama. Namun tantangan bagi kita ialah tanggung jawab orang percaya. Kebanyakan hanya bergerak dalam ruang pelayanan gereja, mengurus ibadah dan kegiatan-kegiatan rutin yang hanya bersifat seremonial. Kegiatan-kegiatan ini memang sangat dibutuhkan, tetapi masih ada kegiatan lainnya yang tidak boleh kalah penting, yaitu tugas panggilan untuk membangun kesejahteraan bersama lewat panggilan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata usahakanlah berarti sesungguhnya melakukan secara terus-menerus, menekankan bahwa orang Israel harus terlibat aktif dalam mengusahakan kesejahteraan kota. Mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran di mana Allah menempatkan mereka. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Itu ada dalam Yeremia 29 ayat 10. Sebab orang yang hidup dalam pembuangan, umat tidak boleh acuh tak acuh atau masa bodoh dengan kemajuan kota tempat tinggal mereka. Umat harus berperan aktif atau memberi diri dalam setiap pembangunan kota, sebab kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraan mereka juga. Kata berdoalah ini bisa diartikan jadilah pendoa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk kota dan bangsa tempat mereka tinggal, sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan umat Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesejahteraan hidup menjadi kerinduan setiap keluarga untuk mendapatkan dan menikmatinya. Walaupun saat ini ada banyak persoalan dan tindakan-tindakan yang menghambat keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran marak terjadi dalam kehidupan. Antara lain kemiskinan, kebodohan, pengangguran, korupsi, suap, dan sebagainya yang menjadikan kesejahteraan masih jauh dari kehidupan kita. Maka kita harus berperan aktif. Kita harus bekerja dan berdoa dalam mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal sesuai dengan profesi dan bidang pekerjaan kita. Sebab kesejahteraan kota atau bangsa adalah kesejahteraan kita semua. Hanya orang yang mengerti momen damai sejahtera, dia akan mengusahakan damai sejahtera bagi tempat di mana dia tinggal. Sedangkan orang yang di dalam kehidupannya ada konflik, ada kebencian, permusuhan yang tidak beres-beres, sudah tidak ada perdamaian, tidak mungkin mengusahakan kesejahteraan di kota tempat dia tinggal, karena dia sendiri tidak ada shalom. Dia sendiri tidak ada damai dalam kehidupannya. Dia sendiri terus-menerus berada dalam konflik yang tidak selesai-selesai dalam kehidupannya. Maka bagaimana mungkin
Dia mau mengusahakan shalom bagi sekelilingnya. Kita percaya Tuhan menjamin setiap kehidupan keluarga untuk menikmati kesejahteraan. Asalkan dalam hidup ini kita hanya mengandalkannya. Allah menata kembali kehidupan umatnya di tanah asing. Dan biarlah kita pun tetap mengupayakan berbagai karya kreatif untuk mau membangun hidup di tengah puing-puing kehancuran kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, berkatilah setiap usaha kami untuk mau memperjuangkan kesejahteraan dalam hidup melalui belajar, bekerja, dan berusaha. Sambil kami terus berdoa, tolonglah Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan firman ini. Amin.